warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nur, selamat siang. Selamat siang, Bu. Semalam Pak Nur WA ya, katanya ada yang ingin didiskusikan. Memang kemarin itu sebenarnya ada beberapa yang ingin saya ceritakan dengan Ibu terkait permasalahan yang terjadi di sekolahan. Kenapa Ibu betul sibuk hari ini? Pas kebetulan hari ini jam kosong, karena tadi jam pertama sudah diisi biasa belum apa. Baik. Kalau Pak Nur gimana, ada jam apa? Saya kebetulan hari ini itu cuma ada 3 jam, Bu. Jadi untuk selanjutnya santai sampai siang. Tapi saya nggak pulang dulu karena memang waktunya belum pulang. Iya, berarti waktunya lebih leluasa ya Pak. Iya. Begini nih, Bu. Sebenarnya saya itu curhat dengan Ibu kayak saya kira setelah saya melihat pembelajaran yang Ibu lakukan itu kelihatannya menyenangkan gitu. Sementara saya sendiri yang mampu IPA yang memang seyogianya banyak praktiknya, ternyata kok di beberapa nilai itu saya kira tidak memuaskan. Nah, kenapa saya ingin curhat ke Ibu? Yang pertama memang pertimbangannya seperti itu. Kemudian yang kedua, tujuan saya melaksanakan percakapan dengan Ibu ini sebenarnya saya ingin bertanya gitu, kira-kira nanti kiat-kiat apa yang digunakan untuk saya sebagai pertimbangan terkait hasil belajar peserta didik pada hitungan di pelajaran IPA seperti itu. Karena untuk hafalan saya kira masih bagus lah, artinya anak itu mendapatkan hasil yang memuaskan, tapi kok di nilai yang numerasi perhitungannya itu ternyata nilainya kurang memuaskan seperti itu, Bu. Itu yang mau saya sharing dengan Ibu seperti itu. Masalahnya Pak Nur ya. Terus kira-kira apa yang Pak Nur harapkan dari percakapan untuk hari ini? Yang saya harapkan nanti ke depannya setelah kita ngobrol ini nanti yang jelas memperbaiki pembelajaran. Yang jelas yang pertama ingin seperti Ibu, nanti kelasnya ramai, kemudian antusiasme peserta didiknya bagus, dan yang jelas yang namanya pembelajaran itu memang tujuannya adalah hasilnya memuaskan. Baik, memang permasalahannya dari Pak Nur sendiri apa? Jadi mungkin ada sesuatu yang membuat Pak Nur itu belum bisa membuat anak-anak itu senang. Pak Nur juga pembelajarannya kelihatan sama anak-anak dilihat mungkin membosankan. Bu, saya berbicara seperti ini sebenarnya melakukan beberapa identifikasi ya. Kenapa kok sampai curhat ke Ibu gitu kan? Yang pertama itu memang di beberapa kelas, terutama kelas 7 itu memang saya lihat kok pengetahuan untuk menghitungnya itu memang lambat seperti itu. Yang kedua, anak-anak itu peserta didik itu lebih suka ke pembelajaran yang hafalan gitu, biologi. Sementara ketika kita memberikan hitungan, apalagi pada waktu asesmen atau melaksanakan tes itu ternyata seolah-olah paham, iya gitu. Ternyata ketika kita minta nilai misalkan kita tes, ternyata hasilnya kurang memuaskan. Terus kira-kira mungkin ada solusi yang menurut Pak Nur belum pernah dicoba apa gimana itu? Gitu. Saya sih sebenarnya ingin mencoba nanti pembelajarannya akan mencoba praktek, karena memang untuk pertemuan ke depan itu pembelajarannya kalau dilakukan secara praktek itu lebih bagus kelihatannya, itu yang pertama. Kemudian mungkin saya ngajarnya kurang maksimal, Bu, artinya tidak memanfaatkan semua fasilitas, misalkan media, karena saya kadang-kadang saya juga terbentur dengan waktu. Kalau harus menyiapkan lama kan kadang-kadang saya sendiri gitu ya, teman-teman yang mungkin tidak, jadi langsung masuk ke kelas, sedangkan itu kurang bagus seperti itu. Ya berarti masalahnya mungkin karena kesibukan ya Pak Nur ya, jadi mungkin untuk membagi waktunya itu memang sulit. Nah terus kira-kira kedepannya gimana Pak Nur untuk membagi waktunya? Kedepannya sih saya yang jelas secara kedinasan itu akan sharing dengan Bapak Kepala Sekolah terkait pembagian pembagian jam tambahan agar tidak numpuk di saya seperti itu. Yang pertama, saya kira nanti kedepannya kalau pembagiannya
imbang. Semoga saya dapat melaksanakan pembelajaran dengan baik. Yang pertama itu, yang kedua tadi bisa menyenangkan peserta didik. Yang ketiga nanti akan mencoba beberapa buah konten atau media yang akan disampaikan kepada peserta didik dan semoga hasilnya memuaskan. Seperti Bu. Nah, betul Ya. sekali ya Pak. Memang segala sesuatu itu memang perlu dirembuk, apalagi dengan kepala sekolah, karena Betul. beliau yang punya kewenangan untuk segala kegiatan yang ada di sekolah itu perlu diatur sedemikian rupa biar nanti guru-gurunya juga nyaman seperti itu ya Pak ya. Terus kira-kira nanti percakapan apa mungkin apa yang pengen disampaikan Pak Nur ke kepala sekolah biar lebih nyaman lagi seperti itu. Oh gitu ya. Ya nanti apa ya? Pertama pembagian jam. Yang kedua pembagian tugas tambahan di sekolah. Mungkin sementara seperti itu. Nanti bisa berkembang lagi kalau sudah bertemu dengan Bapak. Bagus sekali alternatif yang jadi solusinya Pak Nur ya. Dengan begitu kan nanti kepala sekolah juga bisa lebih diterima lah untuk memberikan masukannya ke guru. Jadi nanti sama-sama plong gitu ya Pak ya. Dan terus sekarang kita susun komitmen ya Pak Nur ya. Kira-kira kapan itu Pak? Untuk bertemu dengan Bapak, saya kira nanti nunggu Bapak pulang setelah kegiatan. Kemudian kalau untuk pembelajaran yang tadi saya kembangkan di minggu besok memang sudah selesai materi yang pertama yang tadi saya ceritakan ke Ibu. Yang pertemuan selanjutnya itu akan saya lakukan dengan praktikum dan beberapa media tambahan seperti itu. Berarti itu memang sudah lebih baik itu. Mudah-mudahan hasilnya memuaskan Ibu seperti itu. Ya baik Pak Nur, karena Pak Nur juga sudah dapat solusi ya. Mungkin hanya itu saja karena saya memang ada keperluan lain. Baik. Monggo Pak Nur dilanjut, saya tinggal nunggu lah kabar baik dari Pak Nur setelah masalah Pak Nur itu selesai. Baik, terima kasih waktunya Bu Dulur. Semoga kedepannya pembelajarannya akan lebih baik lagi. Terima kasih Bu. Sama-sama Pak Nur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.